Dunia keuangan hari ini sedang mengalami krisis yang tak terlihat. Kita hidup dalam sistem yang makin kompleks, makin tidak adil, dan makin rapuh. Banyak yang tidak menyadari bahwa fondasi ekonomi global sebenarnya sedang goyah. Dari inflasi yang terus merayap, utang negara yang menggila, hingga bank yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Oke, sebelum dimulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, konten ini dibuat semata-mata untuk edukasi, bukan rekomendasi keuangan atau ajakan berinvestasi. Semua keputusan finansial harus disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan pribadi masing-masing. Di tengah semua ini, muncul sebuah entitas digital yang kecil tapi keras kepala. Tak lain dan tak bukan, ia adalah Bitcoin. Bukan untuk semua orang, dan bukan tanpa kekurangan. Tapi ia hadir bukan sebagai reaksi terhadap sistem, melainkan sebagai kritik tajam terhadapnya. Kali ini, mari kita bahas 10 masalah besar yang coba ditantang dan diselesaikan oleh Bitcoin. Yang pertama, debt spiral and deficit spending. Negara-negara besar saat ini menjalankan ekonomi seperti orang yang hidup dari kartu kredit tanpa batas. Saat belanja melebihi pendapatan, mereka tidak mengurangi pengeluaran, tapi menambah utang. Dan ketika utang menumpuk, solusinya bukan menata anggaran, tapi mencetak uang lebih banyak. Siklus ini membentuk spiral utang yang semakin dalam, dan akhirnya menggerus daya beli masyarakat. Bitcoin dengan batas supply maksimum 21 juta koin menolak logika semacam ini. Tidak bisa dicetak ulang, tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Ini bukan hanya tentang alat tukar, tapi filosofi, bahwa uang seharusnya tidak bisa diciptakan seenaknya. Bitcoin mengajarkan disiplin moneter di era di mana disiplin dianggap usang. Yang kedua, energi market instability. Pasar energi global sering kacau. Ada surplus energi yang terbuang di satu tempat dan krisis listrik di tempat lain. Energi tidak mudah disimpan dan distribusinya pun terbatas. Banyak pembangkit listrik, terutama dari sumber terbarukan seperti angin dan air, menghasilkan listrik berlebih yang akhirnya dibuang. Bitcoin mining, meskipun sering dikritik karena konsumsi energi, sebenarnya bisa menjadi solusi di wilayah tertentu. Miner dapat ditempatkan di lokasi dengan surplus energi dan menyerap kelebihan daya saat tidak digunakan. Ini menciptakan insentif ekonomi untuk mengelola energi yang dulunya mubazir. Di beberapa kasus, ini justru membantu transisi ke energi terbarukan secara lebih efisien. Yang ketiga, global reserve currency pressure. Sejak Perang Dunia II, dolar Amerika mendominasi ekonomi global sebagai mata uang cadangan utama. Tapi dominasi ini punya harga. Negara-negara lain dipaksa untuk mengikuti kebijakan moneter dan fiskal Amerika. Bahkan ketika tidak sesuai dengan kondisi domestik mereka, ini menciptakan ketegangan dan ketergantungan yang tidak sehat. Bitcoin menawarkan alternatif yang netral dan tidak terikat pada satu negara, sebuah protokol global tanpa pemilik, yang bisa digunakan oleh siapapun untuk menyelesaikan transaksi lintas batas. Negara yang ingin melepaskan diri dari dominasi dolar, tapi juga tidak ingin bergantung pada yuan atau euro, bisa melihat Bitcoin sebagai mata uang digital tanpa bendera. Yang keempat, financial inclusion. Hampir 2 miliar orang di dunia tidak punya rekening bank. Bukan karena mereka malas, tapi karena sistem keuangan tidak pernah benar-benar dibuat untuk mereka. Biaya terlalu mahal, dokumen terlalu rumit, infrastruktur tidak tersedia. Bitcoin tidak peduli apakah kamu punya KTP atau tidak butuh alamat rumah,
tidak butuh kantor cabang, dengan smartphone dan internet, siapapun bisa menjadi bagian dari sistem ini. Bukan karena Bitcoin lebih murah, tapi karena ia lebih terbuka. Ini membuatnya menjadi jembatan baru menuju inklusi keuangan, terutama di negara berkembang, tempat orang-orang paling membutuhkan alternatif. Yang kelima, weaponization of the dollar. Dalam politik global, dolar telah berubah dari alat ekonomi menjadi senjata geopolitik. Pemerintah Amerika bisa membekukan aset, memblokir transaksi internasional, dan memberi sanksi ekonomi hanya dengan menekan tombol. Ini membuat negara lain hidup dalam ketakutan moneter. Bitcoin, karena sifatnya yang permissionless dan tidak bisa dikendalikan oleh satu otoritas, menawarkan jenis aset yang tidak bisa dibekukan atau disita sembarangan. Bukan karena Bitcoin mendorong pelanggaran hukum, tapi karena ia menetapkan batas kekuasaan negara terhadap uang. Dalam dunia di mana kontrol keuangan bisa berubah jadi senjata, Bitcoin adalah tameng. Yang keenam, geopolitical competition. Ada perlombaan besar di dunia saat ini, bukan hanya dalam senjata atau ekonomi, tapi dalam desain sistem keuangan masa depan. Negara-negara berebut menciptakan mata uang digital nasional atau CBDC, membangun alternatif SWIFT, dan memperluas pengaruhnya lewat infrastruktur moneter. Bitcoin, meskipun bukan ciptaan negara, bisa menjadi bagian penting dalam kompetisi ini. Negara yang paling awal mengadopsi, memahami dan mengintegrasikan Bitcoin ke dalam sistem keuangan mereka. Sama seperti internet dulu, yang lebih cepat memahami potensinya akan lebih unggul dalam satu generasi berikutnya. Yang ketujuh, inflation and money printing. Inflasi bukan sekedar kenaikan harga. Ia adalah bentuk pajak tersembunyi. Pemerintah mencetak lebih banyak uang, dan daya beli masyarakat perlahan terkikis. Harga sembako naik, biaya hidup melonjak, tapi gaji tak ikut tumbuh. Bitcoin mengunci jumlah totalnya sejak awal. Tidak ada sudden injection ke dalam sistem. Ini membuatnya menjadi standar nilai yang tidak bisa diutak-atik. Seperti termometer di tengah panas ekonomi global, Bitcoin menunjukkan apakah suhu moneter kita sudah terlalu tinggi, bahkan ketika pejabat menyembunyikan datanya. Yang kedelapan, fragile banking system. Bank konvensional tidak menyimpan seluruh uang nasabah, hanya sebagian kecil yang benar-benar ada. Sisanya diputar untuk pinjaman dan investasi. Ini menciptakan sistem yang rapuh. Satu rumor bisa memicu ras, dan bank bisa kolaps. Seperti yang kita lihat berulang kali, dari Lehman Brothers hingga Silicon Valley Bank. Bitcoin tidak mengenal fractional reserve. Jika kamu punya satu Bitcoin, itu milikmu sepenuhnya. Tidak ada janji kosong, tidak ada bank penengah yang bisa salah kelola. Ini seperti memiliki emas fisik di dompet digital. Kamu bisa cek, verifikasi, dan pegang kendali penuh. Yang kesembilan, trust deficit with younger generation. Generasi muda, terutama Gen Z dan milenial, tumbuh dalam bayang-bayang krisis. 2008, pandemi, inflasi, dan runtuhnya kepercayaan pada institusi. Mereka melihat bailout untuk korporasi, tapi tidak untuk rakyat. Skandal keuangan terus muncul, akibatnya mereka skeptis. Bitcoin lahir di era yang sama. Ia tidak meminta kepercayaan, ia memberikan transparansi. Blockchain bisa diaudit, transaksi bisa dilihat publik, dan tidak ada CEO yang bisa menyalahgunakan sistem. Ini menciptakan bentuk kepercayaan baru. Bukan karena percaya pada sistem, tapi karena sistem itu bisa diperiksa kapan saja. Yang ke-10, wealth inequality. Ketimpangan kekayaan bukan lagi masalah sosial, tapi ancaman sistemik. Akses terhadap aset terus menyempit. Orang kaya bisa beli properti, saham, bisnis,
sementara mayoritas hanya bisa menabung di tabungan yang bunganya kalah dari inflasi. Bitcoin tidak melihat status sosial. Siapapun bisa beli dalam pecahan kecil, bahkan 0,0001 Bitcoin. Tidak butuh izin, tidak butuh broker mahal. Ini bukan solusi sempurna, tapi langkah kecil menuju akses yang lebih adil terhadap alat simpan nilai. Bitcoin bukan penyelamat dunia. Ia bukan dewa baru dalam dunia keuangan, tapi ia adalah bentuk protes yang canggih. Sebuah pernyataan teknologi terhadap sistem yang dianggap sudah usang, manipulatif, dan eksklusif. Apakah semua masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan Bitcoin? Tentu saja tidak. Tapi kehadirannya memaksa kita berpikir ulang tentang makna uang, kepercayaan, dan kontrol. Jika uang adalah darah dari sistem ekonomi kita, maka Bitcoin adalah percobaan untuk menciptakan aliran darah yang lebih bersih, lebih transparan, dan tidak bisa diracuni. Pertanyaannya bukan lagi apakah Bitcoin akan berhasil, tapi apakah kita cukup siap untuk mempertanyakan sistem yang selama ini kita anggap normal? Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.